Salam saudara-saudaraku sekalian dimanapun saudara berada. Salam jumpa lagi dengan saya dalam setiap renungan harian. Doa dan harapan saya, kiranya Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang kita agungkan selalu menyertai dan melindungi kita dimanapun kita berada. Pada kesempatan hari ini, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, saya mengajak saudara-saudara untuk kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas penyertaan-Mu dalam kehidupan kami hingga sampai pada hari ini. Kami masih tetap sehat dan kuat. Itu semua karena kasih dan penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami. Pada saat hari ini ya Tuhan, kami datang dan merendahkan hati dan pikiran kami di hadapan-Mu. Sebelum kami membaca dan merenungkan firman-Mu ya Tuhan, kami berdoa, mengundang kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami diberi hikmat dan pengetahuan yang baru dalam firman Tuhan yang kami baca dan yang kami renungkan pada hari ini. Kami dapat mengerti dan kami dapat melakukannya di dalam kehidupan kami, dimanapun kami berada. Kami percaya bahwa Engkau Tuhan yang kami sembah dan yang kami agungkan selalu menyertai dan melindungi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman-Mu yang hidup itu kami berdoa, dan kami siap untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Amin. Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan pada hari ini terambil dalam Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 32 sampai 37. Cara hidup jemaat. Adapun kumpulan orang yang telah percaya itu, mereka sehati dan sejiwa, dan tidak seorang pun yang berkata bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri, tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama. Dan dengan kuasa yang besar rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus, dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah, sebab tidak ada seorang pun yang berkekurangan di antara mereka. Karena semua orang yang mempunyai tanah atau rumah menjual kepunyaannya itu, dan hasil penjualan itu mereka bawa dan mereka letakkan di depan kaki rasul-rasul, lalu dibagi-bagikan kepada setiap orang sesuai dengan keperluannya. Demikian pula dengan Yusuf, yang oleh rasul-rasul disebut Barnabas, artinya anak penghiburan, seorang Lewi dari Siprus. Ia menjual ladang miliknya, lalu membawa uangnya itu dan meletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ayat firman Tuhan yang kita baca pada hari ini, di sana menceritakan tentang kisah kehidupan jemaat mula-mula. Mereka yang sudah mendengar tentang kebangkitan Tuhan Yesus dari antara orang mati. Mereka setiap hari berkumpul. Mereka sehati dan sejiwa. Dan mereka terus memuji memuliakan nama Tuhan. Dan bahkan milik kepunyaan mereka, seperti rumah dan tanah, mereka jual dan memberikannya kepada para rasul, dan dibagikannya kepada mereka sesuai dengan keperluan mereka masing-masing. Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, inti dari berita Injil yang disampaikan oleh para rasul tentang kebangkitan Tuhan Yesus menghasilkan banyak buah pertobatan. Setiap hari jumlah mereka semakin bertambah.
dan mereka hidup dengan rukun, hidup dalam damai, sukacita yang berasal dari Tuhan. Karena damai dan sukacita yang mereka miliki melebihi damai yang ada di dunia ini. Harta kekayaan mereka itu bukan menjadi tolak ukur kedamaian dan sukacita mereka. Dan karena mereka hidup dalam damai dan kasih karunia Roh Kudus, apapun yang mereka miliki, mereka membagi-bagikannya dengan penuh kebahagiaan dan sukacita yang dari Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Roh Kudus yang kita miliki di dalam hidup kita adalah roh yang penuh damai dan sukacita bersama semua orang yang ada di sekitar kita. Ketika kita membuka hati dan pikiran kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dimanapun kita berada, kita terus hidup dalam kasih, sukacita, dan damai sejahtera yang berasal dari Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, apapun yang kita hadapi pada hari ini, percayalah bahwa kita hidup di dalam Roh Kudus yang akan selalu memberikan jalan terbaik bagi kita. Firman Tuhan ini mengajarkan kepada kita untuk selalu hidup di dalam kasih dan karunia Roh Kudus, hidup dalam damai, hidup dalam pengampunan, dan hidup dalam penuh kasih, saling mengasihi satu sama yang lain. Mungkin kita pernah dikecewakan, atau mungkin pernah kita disakiti, tapi ingat, Roh Kudus yang kita miliki adalah roh pengampun, roh damai sejahtera, dan roh pengasih. Kita hidup dalam kasih dan sukacita, maka apapun yang kita miliki, kita akan dengan mudah untuk berbagi terhadap orang-orang yang ada di sekitar kita, dan kita hidup dalam penuh kasih karunia yang berlimpah-limpah di dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman yang sudah kami baca dan yang kami renungkan pada hari ini. Kami diajarkan agar kami hidup dengan rukun, hidup dalam damai dan kasih sukacita yang berasal dari Tuhan. Ketika kami datang dan membuka hati dan pikiran kami, menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dimanapun kami berada, kami hidup di dalam damai sukacita yang berasal dari Tuhan, tanpa kami membedakan satu sama yang lain. Bagi kami, hidup di hadapan Tuhan, siapapun itu, kami adalah bersaudara. Dan karena itu ya Tuhan, kami diajarkan untuk hidup saling memperhatikan satu sama yang lain, saling menolong dan saling membantu dalam situasi dan keadaan apapun. Tuhan menolong kami yang mungkin selama ini kami masih hidup untuk diri kami sendiri. Tuhan tolong kami, ampuni kami ya Tuhan, agar kehidupan kami mulai hari ini kami boleh mendekatkan diri kepadamu, hidup dalam kasih dan karunia yang berasal dari Tuhan. Kami saling mengasihi satu sama yang lain, dan kami saling menolong dalam situasi dan keadaan apapun ya Tuhan. Bapa di surga, pada hari ini ya Tuhan, kami datang dan menyerahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan kasih-Mu. Tuhan tolong kami, agar kami tidak menjadi batu sandungan di dalam kehidupan kami, dimanapun kami berada. Kiranya dengan keberadaan kami dalam berbagai kegiatan aktivitas, baik dalam pekerjaan, baik dalam sekolah, baiklah kami menjadi berkat buat orang-orang yang ada di sekitar kami. Tuhan tolong kami, mampukan kami, dan ampunilah setiap kesalahan kami ya Tuhan, yang tanpa kami sadari kami mengecewakan hati-Mu ya Tuhan, atau bahkan orang-orang yang ada di sekitar kami. Tuhan ampuni kami. Pada saat ini ya Tuhan,
Hamba berdoa buat mereka yang terus setia mengikuti renungan harian dalam YouTube channel ini. Tuhan berkati mereka, menolong mereka dimanapun mereka berada. Tuhan, Engkau berkati dalam setiap usaha, bisnis, pekerjaan apapun yang mereka kerjakan. Dan juga berkati mereka yang mungkin saat ini sedang mencari pekerjaan. Tuhan menolong mereka. Atau bahkan yang mungkin saat ini dalam persoalan masalah kehidupan apapun yang mereka hadapi. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau yang memberikan jalan terbaik bagi mereka. Dan pada saat ini ya Tuhan, kami satu hati berdoa kepada mereka yang mungkin saat ini sedang sakit. Tuhan, Engkau sembuhkan mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah Roh Kudus yang menolong mereka dan memberi damai sukacita berasal dari Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman-Mu yang hidup kami berdoa. Amin.